Smart Business. Hai small listeners, kita jumpa lagi ya dalam podcast Smart Business. Dan Maria kembali diundang main-main ke Shabu Shabu House. Kayaknya ini ya, kalau bahasa Jawanya tuman gitu ya, diundang main ke sini gitu ya. Karena emang suasananya tuh kayak homey juga gitu ya, khas Jepang juga gitu. Dan kembali lagi kita ngobrolnya sama Mbak Maria Immaculata selaku Marketing Communication dari Shabu Shabu House. Apa kabar Mbak Maria? Baik, puji Tuhan. Yes, perjumpaan kita yang kedua ini. Oke, dan kalau kita mau ngobrol ya di sesi ini, aku pengen ngobrol nih. Karena kan bisnis F&B sekarang tuh lagi berjamuran banget di Indonesia. Banyak juga yang dari Korea, dari Western. Tapi Shabu Shabu House ini masih mempertahankan otentiknya, yaitu Jepangan. Yes. Sebenarnya, tapi sebelum masuk ke sana, Shabu Shabu House ini hadir di Indonesia ini tahun berapa sih? 2004 ya? 2004, betul. Dan tahun depan kita pas Valentine, 14 Februari kita 20 tahun. Wow, luar Lama biasa. banget kita emang 20 sih. tahun ya. Dari perjalanan 20 tahun ini, apakah memang masih ada hal yang dipertahankan gitu ya dari pertama hadir di Jakarta? Berarti di Jakarta terus ya ini ya? Ada di Jakarta. Kita dulu sempat ada beberapa yang di luar, mungkin namanya beda gitu. Tapi ya kita tetap konsisten buka di sini untuk di pusat kota ini sampai sekarang kayak gitu. So ya, kembali lagi ke pertanyaan aku yang tadi bahwa bisnis F&B ini semakin berjamur di Indonesia. Banyak juga yang Korea-Koreaan, Western, all you can eat, ala carte gitu. Tapi di Shabu Shabu House sendiri bagaimana sih mempertahankan selama hampir 20 tahun ini dengan bisnis-bisnis F&B yang mulai hadir? Perjalanannya sebenarnya nggak gampang sih Kak. Untuk sampai 20 tahun ini nggak mudah banget. Jadi butuh banget perjuangan juga sendiri untuk owner untuk membangun bisnis F&B yang di pusat kota, di sebuah mall mewah seperti ini. Butuh dukungan mungkin dari keluarga-keluarga, teman-teman supportnya juga semuanya. Kritik-kritik dari temannya juga pasti awal-awal, masukan dari saran-saran dari temannya juga pasti. Kita sih tetap konsisten pastinya, konsisten dengan makanan-makanan kita sajikan pasti tepatnya. Bahan-bahan yang kita pakai juga tetap konsisten. Misalnya bahan-bahannya yang yang kita ambil yang di A kurang bagus, kita ganti yang ke B. Yang B kurang bagus, kita ganti yang C. Jadi kita selalu lihat ini nih perkembangan bahan-bahan makanan kita, semuanya kita perbaikin. Jadi makanya kita sampai saat ini masih bertahan sampai 20 tahun ini, sampai saat ini. Jadi dengan ada konsisten kita tetap konsisten, jadi nggak ada perubahan rasa. Misalnya ada rasa berubah dikit, mungkin customer tahu sih sekarang. Jadi ada customer kita yang reguler nih, sausnya beda dikit, kok rasanya beda ya sama yang kemarin. Mereka tuh tahu karena mereka customer reguler sini tuh kayak paham gitu rasa di sini, otentiknya tuh mereka tahu. Jadi kalau ada kurang dikit langsung kita perbaikin kayak gitu. Nah ini, bagaimana mempertahankan otentik rasa dari awal berdiri sampai 19 tahun ini? Pasti kan banyak juga ya dari karyawan-karyawannya yang keluar masuk seperti itu. Nah bagaimana dari timnya sendiri mempertahankan rasa, kualitas pelayanannya juga? Pasti ada, nggak mungkin dong, pasti ada karyawan yang lama, yang baru masuk terus. Tapi ada yang lama juga. Jadi dari yang ibu manajer di sini juga kasih pelajaran juga ke mereka, belajar juga, kasih saran ke mereka. Kalau misalnya makanan kurang ada rasa, diinfo ya ke kitchennya langsung coba. Oh ya bener ya ada kurang rasa, langsung diperbaiki di hari itu. Jadi semuanya langsung dieksekusi aja gitu. Setiap hari dieksekusi, dipelajarin terus, dipikirin gimana nih, kenapa sih rasanya kok ada yang kurang, ada yang apa kayak gitu. Makanya orang-orang kitchen kita juga ini, orang-orang kitchen ini orang-orang lama juga, orang-orang lama gitu, yang udah paham nih bahan-bahannya kita, rasa-rasanya kita. Orang yang masak supnya juga itu juga orang lama, jadi dia yang tahu nih. Jadi nggak ada perubahan sama sekali kayak gitu sampai saat ini sih. Puji Tuhan sampai saat ini untuk sup kita ya bener-bener berjalan lancar. Semua nggak komplainan, palingan dari 100%
orang yang makan di sini paling cuma 10% yang suka ada komen kayak gitu. Kecil banget tuh komen-komen yang masalah rasa tuh kecil banget sebenarnya. Yes, dan fakta uniknya bahwa menu di sini dan juga sopnya ini tidak menggunakan micin ya. Kenapa? Karena dari awal nih kita mau anti mainstream. Oke. Anti mainstream beda sama restoran-restoran lain, dan kita itu untuk fokus makanan sehat. Jarang dong ada makanan sehat zaman sekarang. Pasti orang semua pakai, mungkin ada micin, pakai bahan-bahan yang kalau kita bilang gampang aus. Benar. Itu gampang aus. Karena aku sendiri pribadi kalau sering makan di luar, terus kelar semuanya, kok pulang-pulang kenapa aus ya? Gitu. Nah di sini enggak kayak gitu, karena fokus kita itu untuk menyajikan makanan shabu-shabu, makanan Jepang yang menyajikan makanan yang sehat. Jadi customer-nya juga happy di sini, selalu sering datang juga ke sini. Jadi mereka nggak mikir nanti kalau makan di shabu-shabu tiap hari nanti gampang sakit atau apa. Enggak, tenang, aman. Jadi kita fokusnya shabu-shabu itu di Pasar Indonesia itu makanan sehat. Oke, berarti yang dipikirkan nggak cuma menghadirkan bisnis makanannya saja, tapi juga menghadirkan sesuatu yang berkualitas untuk konsumen yang hadir, gitu ya. Yes, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, chefnya apakah didatangkan langsung dari Jepang? Ya, ada. Oke. Pernah. Jadi semua makanan kita ini dari chef Jepang. Jadi chef Jepang itu racik semua makanan kita, ada rasa seperti. Jadi kalau waktu itu ada customer yang kok rasanya kayak di shabu-shabu house di Jepang ya? Oh iya, emang kita ada chef Jepangnya kayak gitu. Jadi mungkin rasa shabu-shabu di sini sama di Jepang itu sama. Mungkin sebenarnya shabu-shabu sendiri itu sebenarnya kalau di Jepang itu sebenarnya kuahnya itu bening. Sebenarnya kuahnya bening. Tapi kita ikutin perkembangan zaman, adalah kuah yang kayak spicy miso. Oke, berarti mengikuti lidah orang Indonesia. Ya, itu kita harus ikutin dong. Masa kita buka sebuah bisnis nggak ngikutin juga perkembangan zaman. Kita ikutin perkembangan zaman. Kita lihat dulu nih. Oh, sekarang di restoran A mungkin ada yang pedes, ada yang asam-asam, kayak gitu kita ikutin gitu. Jadi ikutin perkembangan zaman pelan-pelan. Tapi nggak lupa pasti ada chicken collagen itu pasti enak sih. Ya, jadi menu otentiknya ya chicken collagennya. Nah, kalau kita balik lagi bahwa sudah bertahan selama 19 tahun, bahkan Februari nanti hampir 20 tahun. Tadi kan banyak juga bisnis F&B yang menawarkan a la carte atau all you can eat dengan harga yang lebih miring gitu ya. Takut nggak sih sebenarnya dengan kehadiran ini F&B yang baru-baru ini? Sangat tidak takut. Okay. Kita tetap optimis karena kita itu menyajikan kualitas. Pasti kualitas kita lebih beda dong daripada kualitas yang tetangga-tetangga yang lain itu. Dari segi daging, dari segi bahan juga kita tuh pasti kalah. Itu pasti best pokoknya. Yes, Udah pasti menang banget tuh kalau gitu. Udah pasti lewat deh daripada yang lain-lain gitu. Kalau kata orang ada harga ada kualitas. Yes, ada harga, ada kualitas. Nah, kalau dari tadi ngomongin highlightnya dagingnya beda. Dagingnya sendiri diimpor dari Jepang kah atau? Oke. Jadi tuh setiap daging yang datang ke tempat kita ada quality controlnya. Oh, sedetail itu ya? Misalnya yang pernah aku alamin ya, aku lihat sendiri. Misalnya dagingnya dia dari segi sampingnya atau dari tengahnya marbling itu dilihat kayak gitu. Dilihat kayak gitu, misalnya marblingnya kurang bagus apa gimana, itu kita balikin. Yes, oke. Berarti dari semua bahan ini ada kontrol kualitinya juga ya. Oke, jadi nggak cuma sembarangan menyajikan, tapi memang semua ini yang disajikan yang memang berkualitas, sehat dan pastinya steril juga gitu. Jadi nggak perlu takut gitu ya. Misalnya kalau dagingnya jelek, misalnya gak usah daging lah, bahan-bahan yang lain. Contohnya seafood. Misalnya seafoodnya kayak kurang ada kayak udang kita misalnya kayak kurang bagus seperti biasanya, misalnya ukurannya kurang panjang ya sesuai dengan apa yang kita mau, itu kita balikin. Kita nggak segan-segan untuk membalikin itu barangnya itu. Jadi kita lihat juga semuanya mau daging apapun, ini kita benar-benar sayurnya pun juga ada hitam-hitam, itu benar-benar dicekin sedetail itu lah kita di sini. Jadi ya benar aku bilang tadi, ada harga dan kualitas karena kita memperbaiki, kita lihat semua kualitas daging kita, sayur-sayuran kita, minuman-minuman, service kita, semuanya kita perhatiin.
nggak pernah miss mungkin. Yes, berarti selama ini perbaikan-perbaikan apa saja yang sudah dilakukan dari awal berdiri hadir di Jakarta sampai sekarang begitu? Apakah dari menunya, pelayanannya, apa saja itu? Menu-menunya pasti diubah-ubah. Menunya mungkin udah mungkin banyak perubahan kali ya, penambahan menu juga pasti. Mungkin yang punya shabu-shabu sendiri mungkin sering ke Jepang kali ya, sering ke Jepang, dia sering-sering lihat kali ada menu baru nih di Jepang. Coba deh di shabu-shabu dipelajarin gitu, dia pelajari akhirnya launching lah di sini kayak gitu. Pelayanan yang di Jepang juga dipelajarin juga mungkin di sana, dicoba di sini berhasil kayak gitu. Semuanya mungkin kalau kita lihat kan negara Jepang itu mungkin warga-warga itu lebih terbaik sih ya sebenarnya. Patut dicontoh, apalagi disiplin segala macamnya gitu. Dari segi pelayanan juga semuanya. Dan kita contoh di shabu-shabu. Ada nggak sih menu yang khas Indonesia yang kemudian dikolaborasi dengan menu khas Jepang di sini? Yang spicy miso kali yang suka pedes-pedes, atau tom yum. Oke. Tuh ya. Orang tuh suka pedes kan Indonesia, kalau nggak ada sambal enak. Spicy miso tuh. Itu bener-bener rasanya tuh pedes. Jadi tuh pas masuk di leher kayak aduh. Enak ya kayak gitu. Pas hujan-hujan anget-anget bener-bener tuh enak tuh. Kuahnya sih. Oke. Tapi sejauh ini dari konsumen yang sudah hadir gini, banyaknya yang lebih pesen ke menu yang mana sih, Mbak Maria? Kalau yang sering aku lihat ya, kayak gitu, pasti ya kuah-kuahnya itu mereka bisa setengah-setengah. Oke. Yang bisa chicken collagen, atau bisa yang spicy miso, atau yang suka yang kayak asam-asam, tom yum, atau sukiyaki itu kayak agak kuah sukiyaki itu agak manis-manis gitu-gitu. Tapi enak juga. Ada yang suka agak kayak rasa rumput kayak yang konbu atau kolagen gitu, tergantung customer sih sebenarnya. Mereka semua favorit sih di sini. Yes, ini kan cuma ada di Plaza Indonesia, Mbak Maria. Emang nggak tertarik untuk buka di kota-kota lain atau di mall-mall yang lain gitu? Sebenarnya kita ada tempat lain. Oke, sebenarnya ada, tapi namanya beda, bukan shabu-shabu house. Oke, gitu. Tapi masih satu ini ya. Satu PT, satu perusahaan berdiri bareng. Kita itu ada Hotaru Deli, tapi itu lebih ke bento. Premium bento. Beda bento lain, bisa dicoba. Kayak gitu. Bedanya apa nih? Mungkin bocoran sedikit. Bocorannya foto. Biasanya kan foto visualnya itu kan makannya dikit. Enggak, sama persis. Sama persis dengan bento di foto itu. Terus porsinya banyak banget dan pasti mengenyangkan. Tenang, aku jamin. Karena kan biasanya kan porsinya kan mini-mini dikit-dikit tuh orang Indonesia ya, gitu ya. Garansi kalau misalnya nggak kenyang. Garansi uang balik. Sama satu lagi kita baru buka nggak lama, udah mau tahun juga. Kalau shabu-shabu itu dalam sutra. Dengan quality menu itu sama atau ada sedikit perbedaan? Sama. Kalau Hotaru shabu-shabu itu makanan dari shabu-shabu house dan Hotaru Deli disatukan, dan harganya mungkin lebih mengikuti pasar di Alam Sutra. Jadi mungkin lebih beda, tapi rasanya nggak jauh beda sama di Plaza Indonesia. Karena semua sama, bahan-bahannya kita sama, produksinya sama. Untuk dilempar ke Alam Sutra. Gitu. Cobain sih. Kita back lagi mengenai makin maraknya F&B yang mungkin hampir sejenis juga. Nah, bagaimana shabu-shabu house ini mungkin memberikan hal yang berbeda selain menu, pelayanan? Apakah ada promo-promo menarik yang, ayo dong, bisa kok dengan harga yang terjangkau juga bisa makan enak di shabu-shabu house gitu? Mungkin kalau promo sih kita nggak gitu ada ya, paling promo in-house paling yang upsize. Kalau birthday itu kita nanti bisa ada promo khusus, dapat free wagyu di sini. Kayak gitu, kita nggak gitu banyak promosi. Yang penting kita itu kalau di sini pelayanannya udah, pelayanannya sama makanannya di topin aja. Pasti customer juga. Kalau pelayanan bagus pasti customer inget dong. Benar. Makan shabu-shabu aja, pelayanannya kan bagus, makanan juga enak lagi. Terus dagingnya aja impor langsung dari Jepang gitu ya. Jadi sudah dipastikan bahwa di sini
walaupun harganya cukup mengeluarkan ini ya banyak, Budget kan kualitasnya kan juga emang sebagus itu yang kita dapat gitu ya. Nah terakhir Maria, kalau misalnya kita pengen makan di sini, apakah kita bisa langsung atau kita mungkin harus reservasi dulu? Sebenarnya kalau lagi di mall sini mungkin bisa aja langsung datang. Kalau misalnya lagi rame ya waiting list lah. Kita nggak lama ke waiting listnya. Kalau enggak bisa kita hubungin di WhatsApp kita, nanti ada WhatsApp kita, bisa hubungin ke host kita atau via di Google ada reservasi table, mungkin bisa di situ juga. Lebih baik sih reservasi sih aku sarankan, lebih baik untuk mendapatkan table yang kalian mau. Yes, oke. Terakhir deh mungkin ada yang mau disampaikan kepada semua listeners untuk ayo dong yang belum pernah ngicip-icip di Shabu Shabu House datang ke sini gitu. Oke, yang belum datang ke Shabu Shabu House di Plaza Indonesia harus banget cobain di sini karena makanan kita itu semua enak ya gitu. Beda sama restoran Shabu Shabu yang lain. Terus mungkin menguras uang banyak ya, tapi enggak kok. Pulang kenyang pasti glowing, pasti kenyang, pasti happy, dan pasti balik lagi. Yes, oke, thank you Mbak Maria sudah ngobrol-ngobrol bareng Smart FM. Nanti kita akan ketemu lagi, makan-makan lagi gitu ya. So, sampai jumpa smart listeners, thank you. Smart Business. Lead you better.